Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di channel Bisnis Kang Fajar. Ya teman-teman semuanya, hari ini saya mau berbagi tips tentang seorang yang baru memulai berjualan, baru memulai membuka usaha. Terus yang saya bahas adalah mental apa yang perlu dipersiapkan untuk orang-orang atau buat teman-teman semuanya yang masih pemula, yang masih mengawali berjualan pertama kali atau mengawali buka usaha pertama kalinya. Jadi mental apa yang harus kita persiapkan? Jadi begini teman-teman, mental yang harus dipersiapkan untuk kalian yang baru memulai usaha, baru memulai bisnis, pertama kali kalian berjualan atau berdagang. Itu ada 3, sesuai pengalaman saya ini ya. Ada 3 mental yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah mental kita terhadap orang-orang yang berusaha membuat down kita, teman-teman. Itu pasti. Kalian baru memulai usaha atau baru memulai berjualan, itu pasti banyak tetangga kita, teman kita, saudara kita, bahkan keluarga kita sendiri, orang tua kita lah maksudnya, pasti akan membuat down kita. Contohnya gimana? Contohnya begini. Contohnya saya dulu ya, misal saya dulu pertama kali memulai berjualan itu adalah jualan bensin eceran. Nah, bensin eceran ini saya pertama kali jualan. Jadi saya kan lulusan SMA, teman-teman, lulusan SMA. Kemudian ada tetangga saya yang bilang seperti ini, "Mas, kok nggak eman sama ijazahnya? Ijazahnya sama SMA, tapi kok jualan bensin eceran?" Nah, seperti itu. Ini adalah mental, teman-teman. Mental terhadap kita. Ya, kita harus, ya gimana ya, bisa menjawabnya, atau kalian cuma tersenyum, terserah. Yang penting kalian mentalnya harus kuat, jangan sampai ngedon. Ini yang harus dipersiapkan. Pasti banyak, teman-teman, tetangga kalian. Yang pasti itu, yang banyak itu pasti tetangga yang pasti usil seperti itu, teman-teman, yang usil tentang apa yang kita jual. Mungkin kita jualan es ya, jualan minuman, pasti tetangga kita itu, "Loh Mas, jualan minuman itu apa laku? Di daerah seperti ini apakah laku?" Pasti seperti itu. Mereka itu pikirannya pasti pesimis. Jadi orang-orang yang ingin mengedonkan pikiran kita itu orang-orang yang pesimis akan jualan. Tapi pasti ada saja seseorang yang mempunyai mindset seorang pedagang sukses ataupun pengusaha sukses, mereka akan mendukung kita, pasti ada itu. Tapi biasanya kalau orang memulai berjualan itu bandingannya itu berapa ya? 2 mungkin banding 10. Jadi yang 2 itu orang yang mendukung kita dalam kita berproses atau merintis usaha, tetapi 8 orang ini yang akan mencibir kita atau mengedonkan pikiran kita dan hati kita. Pasti itu, teman-teman. Jadi kalian harus persiapkan mental kalian terhadap orang-orang yang ingin menjatuhkan atau mengedonkan kita. Dan biasanya seperti ini, ada teman saya yang didonkan seperti ini. Yang paling banyak yang terjadi di masyarakat umum itu seperti ini. Ini biasanya kebanyakan itu diterima, cibiran ini itu biasanya diterima oleh anak-anak muda. Gimana? Gini, biasanya seperti ini, teman-teman. "Kamu masih muda, usiamu masih muda, kenapa kamu jualan? Nggak cari kerja yang mapan, cari kerja di perusahaan yang besar." Gitu. Ini pasti akan mengedonkan kita, teman-teman. Kita kadang berpikir ulang, berpikir 2 kali lipat seperti itu. Padahal kita niatnya jualan, tapi ada yang menjatuhkan pikiran kita, akhirnya kita down. Ini yang paling sering terjadi pada anak-anak muda, teman-teman. Jadi tolong dipersiapkan. Yang kedua adalah, yang dipersiapkan adalah yang kedua itu mental kita terhadap kritikan orang. Kritikan apa? Ini bukan soal menjatuhkan atau soal membuat, ya tetap kita akan bisa ngedon, bisa, tapi bukan ini, orang-orang ini bukan maksud untuk menjatuhkan kita tadi. Kalau ya tadi yang pertama itu memang maksudnya
karena menjatuhkan kita, menghambat kita untuk menuju ke kesuksesan dalam berdagang, kesuksesan dalam berusaha, berwirausaha, misalnya seperti itu. Jadi ini yang kedua ini adalah kritikan orang-orang ataupun saran dari orang-orang terhadap produk yang kita jual ataupun makanan minuman yang kita jual. Misal kita jualan es ya, minuman, biasanya itu orang-orang itu biasanya itu sudah membeli tempat kita, terus tiba-tiba dia mengkritik, "Mas, kayaknya kok kurang manis ya," gitu. "Mas," ya mungkin memang ada kata-kata yang terlalu kasar kalau, "Mas, esnya tidak manis, kurang manis," langsung dengan spontan dia seperti itu. Mungkin hati kita, kalau kita masih baru berjualan itu memang biasanya kita itu ngedon. Kalau saya sudah sering berjualan, kalau kalian sudah sering berjualan, mungkin kalian tidak akan ngedon. Nah, dengan mental yang kedua ini, teman-teman. Nah, ini kan saya kasihkan tips ini, kan saya kasih buat yang pemula. Jadi biasanya para pemula ini ngedon sekali, teman. Perasaan kurang manis, nah, gitu. Perasaan sudah sedang. Kalau nanti terlalu saya kasih gula lagi, nanti saya nggak dapat untung banyak. Mungkin kalian seperti itu, kalau para pemula itu seperti itu. Jadi kalau tips dari saya ya, kalau memang ada orang seperti itu, kalau kurang manis atau kurang kalau biasanya masakan kalau kurang asin kan, kalau garam kan biasanya nggak ada artinya ya teman-teman. Kita bisa menyediakan garam, kayak bakso kan ada kan pedagang bakso yang menyediakan garam, barangkali orang itu ingin kuahnya itu lebih asin, kan ada yang seperti itu, makanya dia sedia garam. Nah, garam kan nggak seberapa. Kalau biasanya kalau gula buat es ini kan gula memang mahal, teman-teman. Jadi mungkin kalau kalian seorang pedagang pemula, pedagang yang masih pertama kali berjualan, mungkin kalian kan merasa rugi kalau ditambahi gula. Jadi tips dari saya ya, kalau ini memang racikan kalian semua itu sudah pas menurut pasar di lingkungan kalian, kalau ada orang yang bilang seperti itu, kurang manis, ya kita santai saja jawab seperti ini, teman. Jawabnya ya, ini sudah manis kok, ini sudah manis. Ya mungkin orang-orang itu di sana sudah pas merasakan manisnya seperti ini, Bu atau Pak. Jadi kita semua itu harus dihadapi dengan senyum. Jangan sampai kita itu marah ataupun kita itu nggak menanggapi orang tersebut, karena dia sudah berusaha membeli di tempat kita. Jadi kita harus beri jawaban yang pas dan pantas. Terserah kalian lah, pokoknya kalian harus benar-benar murah senyum. Dalam berjualan itu harus murah senyum, jangan sampai cemberut ataupun mukanya itu nggak ngenakin, jadi pembeli itu nanti tidak akan kerasan beli di tempat kita, tidak akan tidak akan mau mengulangi lagi untuk membeli di tempat kita. Biasanya seperti itu, itu sangat berpengaruh. Jadi mental yang kedua ini juga harus dipersiapkan, kritikan orang-orang. Tapi biasanya kritikan orang-orang yang kedua ini itu biasanya membangun semuanya, teman-teman. Biasanya sudah membeli di tempat kita, masakan kita kurang gini, mereka akan mengkritik. Kita harus evaluasi diri. Kalau memang sudah pas ya beri mereka jawaban yang pas. Jangan sampai mereka itu kecewa dengan apa yang kita omong, apa yang kita bicarakan. Jadi begitu, teman-teman. Nah, itu yang mental yang kedua, tolong dipersiapkan. Dan yang ketiga ini yang paling utama, teman-teman. Mental yang harus dipersiapkan yang ketiga ini yang paling utama. Mental apa itu? Mental ketika kita tidak ada yang membeli di tempat kita. Ketika jualan kita itu tidak ada yang membeli sama sekali. Kadang sehari cuma 1 ataupun 2. Ini sering terjadi, orang-orang seperti ini tuh langsung down. Ada yang 2 hari, 3 hari nggak ada yang beli, teman. Baru membuka usaha, baru berjualan, 3 hari belum ada yang membeli, akhirnya dia ngedon. Padahal dia nggak tahu 4 hari itu sebenarnya ada orang yang ingin membeli, 5 hari yang ingin, tapi di hari ketiga
nggak ada yang beli sama sekali, akhirnya dia tutup, tidak berjualan lagi. Ini kesalahan orang-orang, teman-teman. Tidak mempersiapkan diri, mempersiapkan mental ketika mau jualan. Nah, ini yang mental yang paling utama ini, teman-teman. Jadi kalian harus persiapkan yang mental yang ketiga ini dulu. Persiapkan, nah gimana nanti kalau sepi, kalian harus kuat. Meskipun tetangga kalian, keluarga kalian, saudara kalian mengatakan kok nggak ada yang beli, kok nggak ada yang beli, ya biarin, ya mungkin belum waktunya. Jawab seperti itu, santai aja, teman-teman. Jangan tegang, jangan terlalu diambil hati. Harus dipersiapkan benar-benar ini mental seperti ini. Ini mental yang paling utama orang berjualan. Tidak semua orang itu bisa memiliki mental seperti ini, mental baja seperti ini. Jualan sepi, nggak ada yang membeli, tapi dia tetap konsisten berjualan. Ini tidak banyak orang yang memiliki mental seperti ini. Percaya sama saya. Karena di lingkungan saya pun banyak yang istilahnya itu putus asa. Mereka berjualan 1 minggu sepi, 1 bulan sepi, mereka sudah nggak jualan selamanya, karena mungkin mereka berpikirnya itu rugi waktu, rugi tenaga dan lain-lain. Padahal itu adalah ujian seseorang kalau ingin jualannya itu memang ingin benar-benar berkembang dan diminati banyak orang. Jadi kalian harus bisa menyiapkan 3 mental ini, teman-teman, ya, dalam memulai berjualan. Jangan putus asa, jangan putus asa. Ini pesan saya yang terakhir, jangan putus asa, konsisten terus, terjang, lewati semua rintangan, halangan yang menerpa kalian semua dalam kalian memulai bisnis ataupun usaha. Baik, terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga menjadi bermanfaat video ini untuk kalian semua yang sedang ingin mau terjun ke dalam dunia usaha atau dunia berdagang. Saya akhiri ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.